yang hari ini? Nah, Astumpare ya kalian sehat-sehat selalu. Untuk pembelajaran hari ini kita mulai dengan tema 6. Nah, sebelum pembelajaran kalian duduk dulu. Ibu akan absen satu persatu. Siapa yang disebut namanya angkat tangan ya dan jawab hadir ya. Ikadek Dwi Antara. Hadir, Bu. Nimade Arsisa Pratiwi. Hadir, Bu. Ikomang Rizky Wedana. Ya. Igusti Ayu Sukma Widiani. Hadir, Bu. Iputu Jian Artana. Hadir, Bu. Igede Desta Krishna Peda Pratama. Hadir, Bu. Putu Sela Oka Maheswari. Hadir, Bu. Nikomang Anggraini. Hadir, Bu. Ngakat Komang Sastra Widiana. Hadir, Bu. Ni Kadek Sri Putri Ayuni. Oh, enggak sekolah ya. Nah, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk anak-anak sekarang kita bahas tema 6, subtema 1 yaitu tentang energi dan perubahannya. Nah, anak-anak adakah yang tahu tentang apa itu energi? Sekarang kita belajar tentang tema 6 subtema 1 yaitu tentang energi dan perubahannya. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang tema 6, subtema 1 yaitu tentang energi dan perubahannya. Nah anak-anak, kita sehari-hari melakukan kegiatan atau melakukan suatu aktivitas
aktivitas pasti menggunakan energi. Nah, sebelum Ibu lanjut, adakah yang tahu apa itu energi? Ya, Gus Yayu silakan. Energi adalah kemampuan kerja. Oh, oke, bagus Gus Yayu. Terus ada yang lain? Yang lain? Apa itu energi? Oke, ada yang lain? Apa itu energi? Ya, kan Omang? Energi adalah tenaga. Ya, energi adalah tenaga. Nah, anak-anak, energi itu merupakan tenaga atau kekuatan. Benar anak-anak, energi merupakan tenaga atau kekuatan. Nah, dari mana kita mendapatkan energi atau kekuatan? Ada yang tahu? Bu. Nah, coba Sheila, dari mana kita mendapatkan energi? Makanan. Dari makanan. Terus, Arisa dari mana? Dari fotosintesis. Terus, siapa? Nah, Kan Komang, dari mana kita mendapatkan energi? Matahari. Dari matahari. Bagus anak-anak. Kita mendapatkan energi dari makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Ibu harap dalam pembelajaran hari ini kita mengetahui tentang sumber energi, yang kedua tentang proses fotosintesis, dan yang ketiga tentang manfaat matahari sebagai sumber energi. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini tentang sumber energi, sebelumnya kita melakukan tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, mulai. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, kenapa matahari disebut dengan sumber energi terbesar? Anak-anak, semua yang menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Tuhan menciptakan berbagai macam sumber energi. Di antaranya ada air, udara, dan macam-macamnya. Tumbuhan dan hewan juga merupakan makanan. Maka, tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber energi. Itu matahari merupakan sumber energi. Nah, matahari merupakan sumber energi apa, anak-anak? Juga merupakan sumber energi. Nah, anak-anak, matahari menghasilkan sumber energi apa, anak-anak? Energi panas. Bagus anak-anak, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari juga dapat membantu proses fotosintesis. Tanpa adanya matahari, tumbuhan ini tidak akan bisa melakukan proses fotosintesis. Matahari disebut dengan sumber energi listrik. Nah, kenapa matahari ini disebut dengan sumber energi listrik? Matahari melakukan sumber energi listrik dengan bantuan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Jadi, matahari merupakan sumber energi listrik. Selain matahari sebagai sumber dari fotosintesis, matahari juga sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Setelah Ibu jelaskan, adakah yang tahu tentang manfaat sinar matahari? Coba Desta, apa manfaat sinar matahari? Bisa mengeringkan baju. Bisa mengeringkan baju. Yang lain apa manfaat matahari? Bisa Arsta? Bisa menjemur bayi. Sheila? Bisa tanaman. Bisa Ya, bisa membantu proses fotosintesis seperti gambar ini. Matahari membantu terjadinya proses fotosintesis. Terus? Ya, Kak Bisa mengeringkan sepatu. Ya, bisa mengeringkan sepatu. Matahari membantu mengeringkan pakaian, mengeringkan baju, mengeringkan sepatu, menjemur bayi. Terus yang lain ada? Gus Yayu? Ya, bisa menjadi pembangkit listrik melalui
fotosintesis dengan cara dibantu oleh karbon dioksida dan air. Energi cahaya atau sumber cahaya masuk ke daun tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Nah, di dalam mulut daun inilah terjadinya proses fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini sangat bermanfaat untuk manusia dan manusia dan hewan. Dalam proses fotosintesis ini yang dihasilkan yaitu oksigen. Oksigen berguna untuk tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, setelah Ibu jelaskan, anak-anak masih ingat apa itu hasil dari fotosintesis? Ya, Sela, apa hasil fotosintesis? Fotosintesis adalah oksigen dan makanan yang diperlukan makhluk hidup. Ya, bagus Sela. Nah, dari proses ini akan menghasilkan oksigen dan makanan yang nantinya oksigen dan makanan tersebut sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Nah, seperti contohnya anak-anak. Apakah anak-anak perlu makan? Perlu. Nah, apakah anak-anak perlu minum? Perlu. Apakah anak-anak perlu oksigen? Nah, apa kegunaan oksigen bagi anak-anak? Ya, oksigen digunakan oleh manusia atau diperlukan oleh manusia untuk sistem pernapasan. Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nantinya karbon dioksida ini kembali diserap oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari, diolah lagi, kembali lagi menjadi oksigen dan seterusnya seperti itu. Maka kalau tanpa adanya karbon dioksida dan sinar matahari, maka proses fotosintesis tersebut tidak akan bisa berjalan. Nah, kalau proses fotosintesis ini tidak bisa berjalan, maka makhluk hidup tidak akan bisa bernapas. Makhluk hidup tidak akan bisa hidup karena makhluk hidup sangat tergantung kepada oksigen dan makanan. Kenapa matahari disebut sumber energi terbesar di bumi? Ada yang tahu? Ya, Bu Ayu, kenapa? Ya, coba Akreni. Ya, matahari disebut dengan sumber energi terbesar di bumi karena matahari mengeluarkan panas yang terbesar di bumi. Tanpa adanya matahari, apakah manusia bisa hidup? Tidak. Kenapa? Karena manusia pasti perlu sinar matahari untuk berjemur. Kalau dalam kegelapan manusia bisa hidup apa tidak? Tidak. Nah, itu sebabnya kenapa manusia sangat memerlukan sumber energi matahari. Apakah sudah jelas tentang sumber energi ini? Hari ini yaitu pertama kita mengetahui tentang sumber energi. Ya, mengetahui tentang sumber energi terbesar di bumi. Mengetahui tentang sumber energi. Yang kedua, kita mengetahui tentang fotosintesis. Dan yang ketiga, kita mengetahui tentang manfaat sinar matahari untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang ingin bertanya? Karena tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan kalam Santi. Om Santi Santi.